Ya, halo Bro Tim, bisa kedengeran? Ya, kedengeran, kedengeran. Saya mau nanya tentang perbisnisan ini. Saya kan punya kontrakan 27 pintu Ya, dengan omset 44 juta per bulan. Dengan pengeluaran saya 12 juta per bulan. oke. Nah, rencananya saya mau sisa dari habis pengeluaran itu saya mau memasukkan uang sisa saya ke saham syariah tapi yang SPUS. Apakah itu masuk akal? Apa 12 juta itu apa pengeluaran lo? Pengeluaran saya, iya. Oke. Asetnya harganya berapa? Kontrakannya? Kontrakan sekitar 3 miliar. Kontrakan 3 miliar. Iya. Pintunya berapa? 27. Berarti sekitar biaya Untuk sewanya 400. sorry itu tuh satu ini saya punya 2 unit, Ah, satu 300 meter, satu 240 meter. iya. Nah satunya itu sekitar 3 miliar. Berarti 6 miliar. Iya iya benar. 6 miliar itu 27 pintu, 44 Iya. juta per bulan. Iya. Berarti satu pintu tuh sewanya berarti 460.000. Variasi. Apa? Ada yang Enggak, 1,3, on ada average, sampai paling paling ngitungnya mahal gimana? Cara ngitungnya gimana lo? 1,5. 1,5? Satu rata-rata. Iya, sekitar 1,5 1,6 lah. Oke. 44 juta ya berarti bukan 22 juta ya, Iya. 44 juta. Oh enggak, 44. Iya, 44. Oke. Sekitar sejuta berarti kalau rata-ratanya harusnya kalau segitu. Iya, iya. Aset Iya. totalnya 6 miliar, aset lain Iya. Paling tabungan cash 155 juta. 155 juta. 55. Ada Iya. yang lain? Nggak ada itu. Sisanya Bitcoin tapi kecil-kecil gitu loh. Oke, Cuman Bitcoin ada 5 berapa? juta, 5 Kecil. jutaan. Oke. Iya, kecil-kecil banget. Oke, pertanyaan tadi apa? Nah, saya kan rencananya pengeluaran cuma 12 juta. Ya. Sisanya itu saya mau dollar cost average, tapi saya yang dari luar, Oke. saham syariah, Oke. SPUS. Oke. Yuk, Iya. saham US Soalnya dulu kan maksudnya. saya sempat, iya. Soalnya dulu saya kan sempat tinggal di US selama hampir 15 tahun. Oke. Saya baru pulang ke Indonesia sekitar 7 bulan yang lalu. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi strateginya Sekarang mau saya udah ngapain? Pertanyaannya mau ngapain? jadi rencananya saya tuh istilahnya mau beli saham SPUS dari sisa pengeluaran setelah saya ambil pengeluaran saya, Oke. dan saya dollar cost average itu SPUS. SPUS itu S&P atau apa? S&P, Oh ya. saham syariah. Oke. Tadi namanya siapa? Dimas. Dimas. Oke. Jadi Dimas ini Iya. punya 2 kontrakan ya kan? Iya. Total berarti tadi gue catet 27 pintu ya, dua-duanya ini ya. Iya. 27 Iya. pintu, ranging 1 sampai 1,5 juta. Ini dapat ngasilin yield Iya. 44 juta ya berarti benar ya? Iya. 44 juta ya. Harganya total Iya. 6 miliar asetnya ya. Iya. Betul. Berarti Betul. 44 kali 12 sekitar 500-an juta lah ya, 500 juta plus ya. Iya. Hitung kasar Iya. sekitar 8% lah ya. Yield kamu ya. Iya. Oke, ini bagus berarti Yes. kamu memang suka nyari ya? Nyari kontrakan suka? Iya, suka. Oke, ini bagus nih, jarang Tapi nih. emang rasanya udah mau cukup gitu loh. Saya udah mau cukup dengan kontrakan, saya mau invest aja dollar cost average, nggak perlu pusing lagi gitu. Oke, karena Dengan 8, sekian persen ini pusing gitu. pusing, iya. Maksudnya saya mau yang udahlah 10% aja per tahun gitu kan, S&P 500. Tapi yang Oke. syariah. Mau apa? Iya. Mau apa? Tapi saya mau yang S&P 500, tapi yang syariah. Yang syariah. Iya. Itu kan saya dulu hidup. Indeks dari S&P global Ada indeksnya? Ada, SPUS nama kodenya. Oke. Returnnya sama? Expected value returnnya sama kah? 10%. Iya, 10%-an. Tahun ini berapa? Sekitar 10, tapi tahun ini gede katanya, 30-an dia. Sampai 30 berarti? Oke. Iya. Tapi kalau di rata-rata ya 10. Jadi itu exclude semua bank berarti kan, JP Morgan keluar, Eli Lilly keluar? Iya, nggak ada. Iya, Oke. iya. Oke. Jadi basically itu dia naik lebih tinggi karena justru karena lu cari yang syariah dia concentratednya ke tech berarti kan. Karena JP Morgan-nya hilang, Berkshire-nya hilang. Iya. Dia tilt kan berarti dia factor tilt. Oke. Cuman jangan pikir itu return-nya akan terus stabil. Ngerti nggak? Karena itu kan itu berarti nggak pure market cap weighted kan. Sebenarnya itu pasti lebih inefisien dibanding beli S&P yang biasa sebenarnya. Ya. Tapi kan itu preferensi kamu. Jadi jawabannya apakah bijak dari sini 44 juta ya? Kan ada pengeluaran tadi 12 juta ya berarti ya per bulan? Iya, pengeluaran 12. Nah sisanya itu mau diinvest semua? Iya.
Oke, itu menurut gue itu ide yang bagus. Jadi mau beli S&P syariah gitu kan? Iya. Oke. Kenapa nggak likuidasi ini namanya? Nggak bisa, belum ada bayar ya? Kalau kayak Oh gitu. iya, belum. Itu kan properti aja. Mau dilikuidasi atau enggak? Enggak, janganlah. Oke. Ya tinggal diinvest kan, berarti selisihnya tinggal taruh sini kan? Gitu. Iya. Jadi Iya. pertanyaan apakah itu hal yang Maksudnya bagus? pertanyaannya juga, saya kan nggak ngerti perpajakan di sini begitu saya mau withdraw Oh, kamu pakai broker apa? ya Broker maksudnya kan pas ada masih di katanya US? di hari ajaib. Oh, ajaib. Enggak, Kalau saya udah di ajaib, Indo. oh, kalau Atau ajaib itu peluang mereka pakai katanya ada. ini, mereka tuh bukan direct stock setahu gua. Nggak ada yang pernah bisa bikin direct stock. Jadi kalau misalnya ajaib, Oh, itu mereka pasti pakai yang namanya pialang. Ini izinnya sama oh, kayak broker forex sebenarnya. Ini di Bapepti nih, under Bapepti. Ini tuh nggak direct US stock sebenarnya. Mereka nggak directly beli US stock buat lo. Apakah ada resikonya? Ada, cuman oh. ya balik lagi preferensi masing-masing gitu loh. Jadi kalau lu pakai ini, dia kan ada pajak finalnya. Lu ngikutin pajak final di sini, ini kena pajak final kok. Oh, Jadi pajak harusnya aman lah. Kalau lu belinya dari yang lokal, aman pajaknya final. Kalau lu beli dari luar itu bisa kena pendapatan lain-lain 30%. Jadi kalau secara perbajakan ya nggak usah worry. Cuman kalau gua pribadi, ini menurut pandangan pribadi gua, ya gua nggak berani. Kalau gua mau taruh US stock, tapi gua taruh di sini gua nggak berani. Gitu. Karena banyak kan antara nggak jadi direct atau baiknya dia gimana? pakai CFD namanya contract for difference. Oke. Gue nggak mau dong Iya, gua beli maksudnya saham kan tapi nggak beneran dibeliin saham. Iya, benar-benar. Nggak, tapi kan maksudnya kalau dilihat dari reksadana di sini aja kayaknya performanya kan mengecewakan gitu loh. Menyedihkan bukan mengecewakan. Iya, iya maksudnya begitu. Tapi kan kalau misalkan saya nggak mau pusing ngambil picking stock gitu loh. Betul, bijak kok itu. Tapi Iya, kalau belinya makanya di yang sini bagusnya tuh. resikonya counterparty risk doang. Gitu. Tapi kira-kira Counterparty aman risk. nggak? Misalkan saya 20 tahun gitu. Gua sih bukan yang punya ajaib ya, itu tanya yang punya ajaib. Iya, maksudnya yang lain gitulah, bukan ajaib aja. Ya, Saya nggak tahu buat beli SPUS-nya itu yang paling baik yang mana. kalau lu kan tinggal di Amerika nih sebenarnya, ya kan? Enggak, saya udah pulang di Indo. Oh, pulang di Indo. Saya udah nggak ada di Amerika lagi. Cari broker besar lah, cari broker besar yang global lah skalanya. Saran gue itu. Oh gitu ya? Iya. Dari fee-nya juga nggak terlalu mahal gitu ya, bro? Kalau fee pasti mahalan yang beginilah. Kan nggak direct gitu fee-nya. Fee-nya pasti lebih mahal. Mereka bahkan banyak yang bikin kayak fractional segala macam biar retail yang murah-murah bisa beli kan. Atau kalau misalnya US stock, tapi gue nggak tahu ya yang tokenized itu ada atau nggak. Kalau cuman direct US stock sih bisa yang tokenized ya, karena yang langsung pakai pajak final kripto itu juga ada caranya. Cuman ya yang lo lakuin sebenarnya nggak masalah, kalau size-nya masih kecil nggak masalah lah harusnya. Tapi kalau gue taruh uang gede gitu begitu ya gue ya getar juga gitu. Nggak berani gue. Gitu. Ya kalau bro Tim ya taruh lagi mana jadi? Beli aja stok broker gede gitu. Apa? Ya pakai broker gede lah gue. Langsung. Tapi modalnya juga harus gede ya? Karena gini, broker tuh misalnya lu pakai broker gede ya, broker internasional ini yang kayak ratusan billion dollar ya. Itu ada dua caranya. Kalau lu beli misalnya S&P 500 dari Vanguard, itu lu kan kena tax juga. Taxnya apa? Tax dividen tapi di US-nya kenanya. Oke, karena S&P itu orang banyak yang nggak tahu, ETF-nya tuh bagi dividen. Nah, dividen itu kena tax di sana. Sama capital gain kena taxnya. Cara ngakalinnya adalah beli yang di Ireland. Ini biasa mereka listingnya di London Stock Exchange, jadi .L belakangnya. Nah itu advance lah nanti. Itu gue mesti bahasnya lebih detail lah nanti. Itu kalau size lu udah banyak sekali lah, udah besar sekali. Lu bikinnya di Ireland namanya. Jadi ETF domiciled-nya di Ireland. Oke? Jadi intinya ya mending nggak usah beli SPUS dulu aja ya? Ya kebutuhannya apa nih kalau misalnya tadi maunya berapa? 10%. Ya kalau pakai 10%? Iya. Indonesia Bonds kan sekarang udah tinggi tuh yieldnya 7%. Ya kan? Kalau lu mau lebih kecil sedikit ya beli yang USD, teman kan 5 sekian persen ya. Indon terakhir itu 5,5%. Lu tinggal tunggu 5 tahun terus dia pull to par balik 100 gitu kan. Bisa dapat yield dikit lah. Tapi 10% ya tadinya ya, kalau even gue pribadi pun pikir kan Indonesia 10% lu bisa kayak taruh di BCA atau apa. Tapi negara ini agak unik lah gitu. Agak unik. For now nggak apa-apa, pakai yang ini aja dulu nggak apa-apa. Karena size-nya belum besar dan nggak akan jadi masalah harusnya. Ya. Oke. Siap. Oke, siap ya, siap terjawab. Makasih Bro Tim. Thank you Dimas.